Para penonton Rumah Hijau Rakyat, kembali bertemu dengan saya Syarifuddin HS dalam topik lain menyangkut masalah pandemi dan kondisi dunia usaha di Kota Balikpapan. Hadir bersama saya saat ini Bung Yasir Arafat SH MBA sebagai Ketua Kadin Kota Balikpapan. Perbincangan kami ini boleh dikata pembincangan yang ringan saja, karena kita akan berbicara sedikit tentang bagaimana sih apa sikap atau kiat yang harus ditempuh oleh para pengusaha di dunia perdagangan dan industri dalam menghadapi masa pandemi yang sudah berjalan memasuki tahun ketiga ini. Seperti yang kita sama-sama ketahui bahwa pandemi ini tidak hanya berlaku di kota kita saja atau di negara kita saja, tapi menyangkut hampir seluruh bagian dari dunia ini. Dan semua negara mengalami itu. Khusus untuk Balikpapan, tentu saja kita ingin juga tahu bagaimana seharusnya menyikapi masa pandemi ini yang harus dilakukan oleh kalangan perdagangan dan industri. Oleh karena itu, pada Bung Yasir Arafat, kami persilakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini menarik ini. Sebenarnya nih kita kalau yang testing sama yang wawancara ini senior, ini kita serba salah ini. Karena ini terus terang ini orang tua kita juga. Kalau di Jakarta yang terkenal dengan ELC Bung Karni Ilyas. Nah, kalau di Balikpapan itu kalau presenter kondang itu terkenal dengan Om Syarifuddin. Nah, ternyata yang muncul di depannya saya artinya orang tua kita, kelas beliau sama kayak Bang Karni Ilyas kelas Balikpapan. Jadi sebuah kehormatan ya. Jadi menyangkut terkait masalah ini, terima kasih kan kepada ini Rumah Hijau Rakyat dalam hal ini mengundang kita untuk membicarakan terkait masalah perkembangan ekonomi di tengah pandemi ini, seperti apa kita menyikapinya, kira-kira begitu Om ya. Sebelum masuk kita panjang kali lebar sama dengan luas nih Om. Saya punya pantun sedikit karena temanya Covid kan Om. Iya. Supaya ini terkilas, terbenak, terbesit sekilas saja sih Om. Covid bikin hidup makin sempit Om. Kantong makin terjepit. Ya kan, ujung-ujungnya sakit. Masuk rumah sakit. Terakhir COVID Om. Nah, itu yang realita. Memang di tengah pandemi ini yang cukup posisinya mengkhawatirkan, mencemaskan dan menakutkan untuk orang Indonesia, Kota Balikpapan dan seluruh ras manusia yang ada di muka bumi. Ibarat kata itu dampaknya karena kesehatan merupakan sebuah prioritas utama. Maka dari dampak daripada kesehatan itu dampaknya pasti ke ekonomi. Nah, termasuk juga dalam konteks Kota Balikpapan. Hari ini data nasional mengatakan yang terukur diakibatkan karena pandemi sudah mau hampir 2 tahun kita posisinya ada pandemi ini Om, itu yang kolaps baik dari yang teman-teman yang kecil, menengah sampai pun atas juga hampir 30.000 perusahaan. Dan ini sebuah angka yang sangat fantastis, angka yang sangat besar, dan ini menjadi PR bersama, bukan hanya pemerintah saja, tetapi ini juga kita bersama. Terus menyikapinya seperti apa Om? Di konteks dalam Kota Balikpapan. Nah, sebenarnya sih Om, ini sih konteks Balikpapan ini kan di saat pandemi, maka yang dibutuhkan ialah suka tidak suka yaitu adaptasi Om. Adaptasi, penyesuaian, melihat peluang-peluang pekerjaan yang memang ada uangnya Om, yang memang pasti bayarannya. Musim sebelum Covid, pekerjaan itu mudah didapat. Kalau masalah bayaran, posisinya insya Allah aman Om. Meskipun agak lama dan pasti, tapi di pandemi ini Om, pekerjaan banyak, tetapi yang dicari kan posisinya yang jelas bayarnya, yang jelas ada uangnya Om. Kan begitu Om posisinya. Nah, kalau bicara adaptasi bahasa anak-anak muda, karena kita kan serius tapi santai ini Om, ya ibarat kata yang sering friendly dan familiar teman-teman yaitu palu gada. Ini bagus ini. Palu mau gue ade. Maksudnya begitu kan Om? Iya. Konteks, kalau dalam konteks bisnis kita nggak bicara pandemi kan kita sudah tahu Om. Di tengah keterbatasan banyak juga pembatasan, banyak juga kebijakan yang sering posisinya memang agak sulit untuk bergerak. Yang tadinya konvensional semua diarahkan semua menjadi digital.
termasuk juga produk-produk kita menjadi digital. Maka posisi dalam konteks Palu Gada, mindset ini biar kita sampaikan juga kepada teman-teman. Artinya konsep pengusaha itu kan bicara opportunity Om, bicara peluang. Bisnis itu adalah peluang itu adalah sebuah momen Om. Nah, bagaimana momen itu tidak datang dua kali, bagaimana momen itu menjadi momentum Om, untuk menjadi sebuah pekerjaan. Contoh misalnya Om tengah pandemi. Nah, alhamdulillah satu Kaltim ini Om, kalau kita bicara dampak daripada pertumbuhan ekonominya Balikpapan alhamdulillah masih tergolong positif. Meskipun secara makroekonomi, secara 4 kuartal berturut-turut kita dalam kondisi pertumbuhan ekonominya minus. Dari 5, 3, 2, 0,1 alhamdulillah di kuartal kedua ternyata Indonesia mampu meraih 7%. Nah, itu kan dibarengi dengan komoditi misalnya yang paling menyumbang banyak batu bara, harga sawit. Nah, alhamdulillah Kalimantan Timur Balikpapan mendapatkan the best gift. Salah satunya yaitu makhluk yang proyek besar bernama misalnya RDMP, Refinery Development Master Plan, yang memakan sekitar 70 triliun. Itu ada di Kota Balikpapan. Kalau kita hitung Balikpapan APBD-nya dulu kan sempat 2,4 Om tahun lalu. Tahun sekarang kan ditetapkan 2,1 T, di perubahan naik jadi 2,4 T. Nah, sebelumnya sempat 3, sekian T. Kalau 70 T ini posisinya domainnya orang Balikpapan saja yang mendapatkan proyek itu 10% saja, 7 T sudah melebihi daripada PAD Kota Balikpapan. Maka harapan kami dari para pelaku usaha, mumpung ini kita kayaknya udah mau ajan nih kayaknya. Kita posisinya kita cut dulu kali Om ya. Iya posisinya Om. Boleh. Sebar dulu. Oke, kalau gitu Om ya. Oke guys, nanti kita ketemu lagi lah posisinya. Nanti di-cut ini. Oke, lanjut. Kita lanjut lagi nih Om posisinya Om. Ini kan ya namanya taping kan Om. Yang penting kan secara materi, secara penyampaian ada manfaat maslahat untuk teman-teman para pelaku usaha khususnya yang ingin memulai usaha. Jadi posisinya ini ada proyek RDMP memakan dana cukup besar 70 T. Alhamdulillah itu ada di Balikpapan. Nah, yang dibutuhkan saat ini di masa pandemi, uang boleh masuk tapi uang tidak boleh keluar. Maka dalam rangka kalau hitungannya dapat 10% saja orang lokal sekitar 7 triliun rupiah, maka itu dapat sebagai trigger utama di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan, meningkatkan daya saing. PAD akan naik, otomatis pembangunan tetap terjaga. Karena kuncinya di masyarakat kan untuk melihat indikasi bahwasanya ekonomi itu baik atau tidak dilihat daripada daya beli masyarakat. Untuk mendorong nge-boost up ini daya beli masyarakat, maka dibutuhkan uang masuk, salah satunya yaitu belanja langsung dari pemerintah sekaligus juga RDMP. Belum lagi isu IKN. Sebenarnya kalau bagi kawan-kawan melihat situasi kondisi yang paling cocok di tengah pandemi yaitu melihat momen tadi Om. Melihat peluang yang ada. Nah, kalau peluang itu kita bisa maksimalkan, maka posisinya itu akan menjadi sebuah profit, keuntungan bagi kita semua. Nah, kita kembali kepada bicara Covid Om ya. Nah, memang dampaknya sangat luas sehingga dibutuhkan adaptasi. Adaptasi di dalam melihat sebuah peluang menjadikan momentum bagi pekerjaan kita. Contoh misalnya. Contoh konkret ya. Contoh konkret. Nah, saat ini yang punya uang sekarang kan yaitu di pandemi ini yaitu hanya pemerintah. Pemerintah ini posisinya diharapkan untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi di daerah tersebut. Nah, alhamdulillah Balikpapan juga cukup mampu Om. Pemerintahnya mengelola dengan baik keuangannya, termasuk juga banyak juga memberikan insentif bantuan terhadap para teman-teman UMKM. Tetapi yang kalau kami lihat kita ingin lebih dibandingkan yang sekarang. Tetapi cara lebih seperti apa? Artinya kita butuh pemerintah itu hadir bersama para pelaku usaha, mengedepankan kebijakan, ya kan, kebijakan yang pro terhadap pengusaha lokal, orang lokal,
dan juga posisinya juga pekerja lokal dengan adanya proyek RDMP ini Om. Karena kan kami yang bekerja, ya kan, kami yang membangun, kami yang menjaga Om. Jangan sampai ini proyek besar, ya kan, BUMN yang kerja, kemudian kita jadi subkonnya Om. Nah ujung-ujungnya kan posisinya kan hanya menjadi, ya ibarat kata hanya menjadi penonton saja. Kalau pemain toh juga pemain utama, tapi pemain figuran lah Om. Kalau tukang banting-banting segala macam. Nah kita harapkan bisa sinergitas antara pelaku usaha lokal dengan juga pemerintah juga di dalam memperjuangkan juga orang lokal, pekerja lokal dan pengusaha lokal untuk berkontribusi positif di pembangunan RDMP. Oh iya, Kadin punya data nggak tentang populasi penduduk pekerja yang masuk persentasenya itu antara lokal dengan sebenarnya kan Om gini Om, kalau kita bicara rule, bicara legalitas, kan ada namanya TKDN. TKDN di dalam kontrak RDMP itu harus memakai 95% ornamen daripada orang lokal. Maka itu pintu chance-nya masuk orang lokal tentunya dengan profesional, tentunya dengan skill, yang terukur, tentunya dengan yang bertanggung jawab, sehingga kalau harga bisa sama, kualitas bisa sama, mengapa harus ambil orang luar? Apalagi kalau secara data yang membawa penyakit di musim COVID ini, mohon maaf, penyumbang terbesar juga salah satunya juga daripada teman-teman di Pertamina dari luar. Sehingga di pandemi ini kesempatan yang terbaik untuk orang lokal untuk berkarya, untuk men-challenge dan untuk juga bersaing dengan orang luar. Tentunya dengan yang harga sama, kualitas sama, dan dapat bertanggung jawab. Nah kita harapkan juga tetap ini harus dikawal terus Om. Karena ini penting untuk pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan itu sendiri. Lalu yang kedua, diharapkan di pandemi ini kita melihat posting-postingan yang ada, atau posting-posting pemasukan PAD daripada yang sudah ada. Contoh misalnya yang sudah kami lakukan Om ya, yang sudah kami lakukan kemarin kan posisinya untuk melihat poin yang baru, potensi yang baru Om, posisinya dalam masukan PAD itu contoh kayak ekspor kepiting. Nah Balikpapan kan dikenal dengan oleh-olehnya kan kepiting Om. Padahal di masa pandemi ini dunia ini banyak di rumah. Mereka work from home, mereka butuh makanan, mereka butuh yang sehat-sehat. Kayak contoh Cina, nah posisinya Kadin dalam hal ini menjembatani Om. Dari para pelaku usaha itu bisa langsung direct call by pesawat, itu bisa langsung ke Shanghai. 2 kali sudah dilepas kemarin antara KKP, termasuk juga sama Angkasa Pura, termasuk juga dari bapak-bapak Bea Cukai, termasuk juga para pelaku usaha kargo sampai pesawat, kita ngelepas sampai ke Shanghai. Biasanya kita berhenti dulu Om, kopi dulu kita Om. Iya. Ambil kopi dulu. Sebat-sebat. Nah, gue kalau ngomong panjang sih kan. Ekspor yang tadi disinggung masalah ekspor kepiting ya. Kepiting sampai ke Shanghai. Betul. Itu dalam kapasitas berapa itu? Jadi gini Om, posisinya kan yang tadi saya sampaikan tadi kan Om, dalam rangka untuk bisa tetap survive di masa pandemi, maka posisinya dibutuhkan juga gebrakan-gebrakan, terobosan, ide-ide posisinya dalam rangka untuk membantu pemerintah menciptakan juga peluang potensi PAD yang baru, ditambah lagi juga memanfaatkan peluang bukan hanya lokal tetapi juga dunia Om. Nah, salah satunya yang kita bilang yaitu Kadin kemarin melepas para usaha kami yang biasanya itu mereka kirim ke Jakarta, sekarang mereka kirim bisa langsung direct call langsung ke Shanghai. Akhirnya kemarin 2 kali sudah perdana dan sampai saat ini juga sudah rutin Om, dari Balikpapan yang berbentuk marine product kepiting hidup itu langsung kirim ke Shanghai. Per hari ini posisinya Om, itu dia data KKP per hari ekspor import kepiting itu cukup sangat besar supply-nya. Itu bisa mencapai sekitar 30, bahkan kalau air besar bisa 40 ton per hari Om. Kaltim Om ya. Nah,
Habis itu cuma yang bisa dimakan, yang bisa dikirim per hari itu sekitar 11 ton. 11 ton. Jadi kalau Om hitung saja, anggaplah 10 ton kali harga tertinggi pada waktu itu ekspor 500.000 per kilo. Berarti kalau kali 10 ton, berarti kan per hari putaran uang kepiting itu dikirim dari Balikpapan ke Jakarta dan menjadi PAD daerah itu sekitar 5 miliar Om. Per hari, kali 30 hari, berarti berapa Om? 150. Nah, berarti sekitar 150 miliar. Itu per bulan. Kalau itu bisa diserap dan bisa dikirim dan kita ada pesawatnya langsung ke Shanghai sana, anggap 30 ton dikali 3, berarti kan per hari itu 15 miliar Om. Putarannya per bulan 450 miliar. Kali 1 tahun berarti hampir sekitar 5T Om. Nah, kalau 5T ini kita bisa maksimalkan dan kita bisa karyakan untuk keluar, maka akan menjadi PAD 10%-nya berarti 500 miliar Om. Hari ini PAD daerah kita, target kita kan umumnya 500, sekarang kan menjadi 800 miliar. Cuma kalau tidak ditambah dengan potensi yang ada, ini saya pikir agak sedikit susah untuk mencapai 800 miliar karena di tengah pandemi juga. Makanya solusi yang memang karena durasi kita terbatas Om di tengah pandemi kiat-kiatnya ini yaitu bagaimana satu kita mendorong ya kan teman-teman yang UMKM, teman-teman yang berbentuk produk, space market menjadi marketplace. Hari ini isinya yang berbentuk marketplace termasuk marine produk seperti kepiting. Nah, Balikpapan alhamdulillah secara infrastruktur pelabuhan, secara infrastruktur juga bandara itu sudah bertaraf standar internasional. Maka secara spesifikasi, secara gudang persyaratan sangat memenuhi untuk ekspor. Ngapain juga orang lokal hasil bumi kita, kaltim kita, kepiting, termasuk rumput laut, apapun yang membentuk marine product langsung ke Jakarta. Tidak termasuk lobster misalnya? Bisa. Nah sekarang yang jadi juga menarik, kalau sebesar itu berapa tadi 5 ton? Dia per hari sekarang ini 10 ton. 10 ton? Iya. Itu kepiting dari mana saja? Jadi satu kaltim itu Om, itu kan di sini kan ada eksportirnya. Tetapi yang bisa mendapatkan izin sampai ke Cina sesuai dengan standar mereka, maka ada izin yang harus diikuti tersebut. Ada beberapa perusahaan. Nah dalam hal ini demand sangat besar di luar. Tetapi permasalahan di Balikpapan yaitu pesawatnya Om. Pesawatnya itu kan salah satu maskapai kan let's say lah Garuda. Itu hanya mendapatkan sekitar hampir 10 tonan. Nah kalau kita bisa meningkatkan dan mendatangkan pesawat untuk menampung seluruh demand yang ada, sekitar tambahannya hampir 20 ton bahkan 30 ton per hari, maka ini menjadi the best gift as ever in Balikpapan, menambah PAD kita. Nah makanya kan Kadin dalam hal ini salah satunya saya sudah bicara juga sama kita punya rekanan, kolega, jaringan di Jakarta kan, mudah-mudahan Om kita lagi sedang negosiasikan untuk mendatangkan pesawat dalam rangka memenuhi pasar internasional dan membantu juga teman-teman para eksportir yang langsung dari Balikpapan. Karena mimpinya kami juga Kadin membantu program pemerintah juga selain meningkatkan PAD, Balikpapan juga harus dikenal sebagai misalnya kota kepiting. Bukan hanya oleh-oleh kepiting saja, tetapi kota kepiting. Karena secara sumber, secara infrastruktur, secara SDM sangat memenuhi Balikpapan. Di Balikpapan kan ada Bonting. Banyak Bonting termasuk juga yang kayak Om Dandito kan, di Dandito dan lain sebagainya rata-rata mereka membawa oleh-oleh. Jadi kalau secara mindset Balikpapan sangat worth it untuk menjadi kota jasa khususnya di industri kepiting. Nah itu salah satunya. Lalu dari segi regulasi misalnya dari ke Dinas Kelautan dan Perikanan nggak ada masalah. Alhamdulillah saat khusus mengenai kepiting itu. Alhamdulillah saat ini bapak-bapak daripada KKP, bapak-bapak daripada GM Bandara misalnya, teman-teman juga dari Bea Cukai sangat welcome. Nah, hanya saja kan yang tadi kita bilang, barang ada, kontrak ada, market ada, pesawatnya yang nggak ada Om. Pesawatnya. Nah sehingga pesawat inilah yang kita usahakan. Artinya kami sudah lobby juga untuk menambah kuota, mendatangkan pesawat untuk bisa langsung dari Balikpapan keluar. Riwayatnya itu seperti yang ketika dilakukan oleh mantan Menteri Kelautan Pak Ibu Susi. Karena produk itu dianggap beliau beli pesawat malah. Nah kalau Bu Susi memang backgroundnya kan dari dari situ Kalau Balikpapan ini kan kalau secara opportunity, secara peluang kan sangat besar. Itu salah satu aspek lah.
Lalu yang kedua, contoh misalnya di tengah pandemi kan Om ya, kita harus berpikir out of the box, harus berpikir dari space market menjadi marketplace. Itu salah satunya. Saya suka ngopi Om. Saya suka ngopi, misalnya ngopi itu kan terdiri dari Arabica sama Robusta. Dari kopi ini saya berpikir, kenapa kita nggak bisa kirim keluar? Nah dengan jaringan teman-teman Kadin, dengan kita banyak silaturahmi dan link-link kita, alhamdulillah Om, sampel Arabica yang kita ambil dari para Sulawesi, saya kirim ini sendiri Om ya. Saya coba kirim iseng-iseng aja Om. Saya kirim posisinya misalnya ke Panama, ke Australia, Kolombia, bahkan nanti ke depan ke negara Arab. Itu Om, harganya sama di sini sama luar beda Om, karena mereka pakai indeks. Alhamdulillah kopi Indonesia itu sangat diterima dan sangat welcome untuk keluar Om, bahkan mereka minta lebih. Ada yang house blend, ada yang Arabica, ada yang Robusta, dan itu sudah dilakukan Om. Jadi posisinya Indonesia, Balikpapan termasuk dalamnya butuh foreign direct investment. Artinya butuh pemasukan Om. Uang boleh masuk tapi uang tidak boleh keluar di masa pandemi dan dikelola dengan baik. Nah, maka dibutuhkan semua sinergitas antara pelaku usaha, kebijakan pemerintah, termasuk juga stakeholder yang ada dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, sama juga meningkatkan daya saing, kompetensi, sertifikasi orang agar yang tadinya lokal menjadi eksportir Om. Makanya kan ada salah satu dinas kemarin juga ada datang silaturahmi ke Kadin, dia punya bagus Om, posisinya ingin tahu ekspor, persyaratannya apa, mereka pendampingan juga. Nah itu juga sudah dibuka di Dinas Perdagangan dan itu sebuah gebrakan yang saya pikir juga cukup baik Om untuk daya saing kota ini. Nah, kembali ke masalah jadi kebutuhan mengenai transportasi tadi itu, pengadaan untuk mengangkut langsung. Tapi kan bukan semata-mata kepentingan itu, cuma diikutkan atau bagaimana? Atau ada pesawat khusus atau bagaimana? Jadi gini maksudnya Om, apa ya? Konkretnya seperti apa itu? Jadi gini Om, teman-teman eksportir kan di sini kan ratusan Om. Ya. Yang qualified kan ada kalau tidak salah 38. Mereka menampung dari petani, mereka punya gudang representatif. Lalu posisinya itu ada eksportir yang diterima yang sudah punya kunci di sana. Nah, ini salah satu ini ketika itu kumpul kan itu ada kargo di bandara Om. Kargo di bandara itu gambarannya itu sudah ada izinnya yang langsung ke sana. Kargo ini berhubungan dengan pesawat kota. Kota Balikpapan hanya dapat itu sekitar slotnya 10 sampai 11 ton. Nah, itu per hari Om, bahkan seminggu 2 kali. Nah, kita harapkan yang kita dorongkan kan barang ini ada yang saya bilang agar bisa semua terserap dengan baik langsung ke tujuannya dari Balikpapan ke sana sehingga PAD masuk. Itu teknis lah Om ya. Tetapi itu salah satu yang memang di tengah pandemi bagaimana kita mendorong space market menjadi marketplace. Termasuk juga yang kedua, di masa pandemi ini kan dibutuhkan juga semacam kayak kreasi, inovasi Om, kreativitas di dalam melihat peluang yang ada. Nah, salah satunya yang kita udah bilang Om, space market menjadi marketplace, termasuk juga melihat contoh misalnya yang ada uangnya apa saat ini. Saat ini yang ada uangnya yaitu pemerintah Om. Pemerintah itu bukan penopang utama, tetapi sebagai trigger, pemicu agar ekonomi itu naik. Nah harapannya yang kita sayangkan, contoh misalnya kayak pemerintah Kalimantan Timur. Nah dana Silva itu di tahun 2021 itu ada sekitar 2,95 T. Dana itu di tengah pandemi sangat sayang sekali kalau tidak digelontorkan dan tidak menjadikan bahan fisik atau memang dalam bentuk fisik sehingga terasa bagi para pelaku usaha. Jadi barang ini ngendap harusnya memang bisa dimaksimalkan daya serapnya misalnya hampir 90% dan dimanfaatkan untuk masyarakat. Contoh misalnya Balikpapan pun juga masih banyak yang kurang, rumah sakit, tiap tahun masalah pendidikan juga ribut terus kan ibu-ibu, keterbatasan lokal, ya kan? Ditambah lagi posisinya masalah isu banjir, ditambah lagi kan ada programnya juga pemerintah kita bagaimana mewujudkan satu tempat yang luas terintegrasi dikelola secara profesional yaitu daerah Kawah Somber. Banyak hal lah sebenarnya dengan dana itu bisa dimaksimalkan untuk Kota Balikpapan. Maka dalam hal ini inovasi kreasi melihat peluang yang ada itu penting zaman sekarang. Termasuk juga yang RDMP, para pelaku usaha juga terus butuh kebijakan pemerintah mendukung kami untuk bisa berkarya berkontribusi secara positif di dalam pembangunan RDMP kilang minyak di Kota Balikpapan. Lalu yang ketiga yang terakhir
ya mungkin durasi juga kan Om ya, yang terakhir di tengah pandemi ini ya kita tetap harus optimis Om. Iya. Harus semangat, harus positive thinking, dan pada intinya kalau mau berusaha, kalau kata orang bule nih Om yang bilang kan, one of the biggest mistake we have done, Iya. you are wishing for the thinking. Kita salah satu kesalahan kita yang terbesar, kita selalu posisinya banyak berpikir dan banyak menghayal. Rumput tetangga lebih indah Om dibandingkan rumput sendiri. Nah, akhirnya Om posisinya bisnis tidak seperti itu. Bisnis you just do it. Iya. Kerjakan. Iya. Kegagalan pertama di dalam bisnis yaitu ketika Anda tidak mau memulai. Yes. Tatkala secara mapping variable cost, fixed cost-nya mapping di atas meja itu masuk, maka posisinya bismillah saja, dan memang itu ada untung maka itu jalan saja. Iya. Nah, kita harapkan posisinya keberanian teman-teman di masa pandemi melihat potensi-potensi peluang-peluang yang ada bisa dimaksimalkan, maka insya Allah itu juga akan menjadi manfaat dan maslahat bagi kita, keluarga kita, dan kota kita tercinta. Begitu. Jadi kira-kira. kesimpulan, jadi jangan sampai masa pandemi ini membuat kita langsung mati langkah. Ya. Apalagi kalau namanya pengusaha, jiwa entrepreneurnya itu kan harus menonjol, harus selalu siap untuk menghadapi tantangan dan bagaimana Betul. menyiasati kondisi yang ada. Betul. Saya kira cukup jelas apa yang disampaikan oleh Bu Yasser, dan mudah-mudahan punya manfaat. Dan akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih. Boleh Om saya bilang Om, ini boleh, ada loh. tambahan. Ini loh, ini ternyata ini baru Om ya, podcastnya namanya Rumah Hijau Rakyat. Iya. Kalau saya lihat Rumah Hijau Rakyat sesuai. Iya. Sesuai dengan tagline-nya pro terhadap rakyat. Iya, Dari warnanya aja udah warna hijau. Hijau. Artinya buat rakyat selalu hijau. Jalan. Kalau warnanya merah, kalau warnanya sedikit posisinya atau merah atau kuning, Iya. ya kan, atau abu-abu, Iya. posisinya ini juga cukup berbahaya juga bagi rakyat. Iya. Jadi saya pikir pemilihan judulnya Rumah Hijau Rakyat dengan warna hijau, ini sudah selaras. Kebetulan saya juga orang santri juga sih. Yang punya sih sepertinya sih kayaknya saya punya kan abangku juga. Orang garis keras juga. Namanya Ya di Bang mana-mana Taufik. di RT itu yang paling aman zona hijau. Oh iya. Nah, kita harapkan di tengah pandemi ini jangan ada lagi zona merah, zona kuning, zona abu-abu. Nah, ini doa juga Om. Podcast debut warnanya hijau, ya kan? Zonanya hijau. Insya Allah pemikirannya juga hijau. Oh, jadi ingat lagunya Tom Jones kalau gitu. Apa itu? Green Grass of Hope. Iya, artinya Om. Hijau-hijau yang rumah tetangga katanya. Iya. Hijau-hijaunya rumput di rumah katanya. Iya sih Om Wasijan. Jadi itu Om, makasih Om ya. Iya, sama-sama. Senior sudah luar biasa. Iya Om. Baik, saya kira itu cukup, dan akhiri perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Oke. Minum dulu.